tangki ribu-ribu atau 500 ke atas di bawah nih, oke, jangan susah. Lepas itu kita akan masuk ajar lipat polybag, isi kokpit dalam polybag semua tuh, oke, spread. So untuk semayan nih, saya pikir mana yang jauh tidak nampak boleh datang rapat, mana yang mau video boleh video. So semayan yang pakar semayan memang tontonin lah, disesanakan sama dia. Pakar, belajar juga. Oke, dalam kamu punya file tuh ada ini SOP. Saya galakkan kamu ambil itulah supaya kita get terus satu-satu lah, kan? Supaya kamu senang. Oke, selalunya kalau semayan nih jarang ada begini. Selalunya semua kumpul, tapi hari ini ada susah sedikit, kan? Jadi kita dari jauh sajalah, kan? Oke, untuk semayan, oke. Barang-barang yang kita perlu ini satu tray, tapi untuk makluman kamu sebenarnya untuk semayan nih cara menyema yang betul ataupun kalau kamu cari di YouTube pun banyak juga, banyak cara, masing-masing ada apa? Ada dia punya cara tersendiri. Nanti bila kamu tengok di YouTube di sana lain, lepas itu di sini lain lagi, jadi jangan kenapa ini? Itu jangan heran, lain orang lain dia punya teknik ya. Ini kami punya ini. Apa yang saya ajar kamu ini yang kami buat dan ini yang kami bagi tahu dengan kami punya peserta lah. Oke. Pertama, tray semayan 104 lubang. Ini selalunya kita pakai untuk cili lah. Kalau tanam cili, inilah dia punya tray semayan lah. Oke. Dan kalau pokok ataupun kalau yang lain umpamanya kalau macam halia, lain lagi dia punya tray semayan. Oke, ini torung boleh, bendi dan lada pun boleh. Lada lah cilik. Oke, tray semayan 104 lubang. Ini mana-mana pun kamu boleh dapat. Tapi di kedai pertanian lah. Hardware ada jarang-jarang ada. Kedai pertanian sudah. Kemudian medium semayan, media semayan. Pitmos. Ini mungkin siapa-siapa yang mau tinggal mungkin tulis satu-satu lah mau tinggal ataupun mungkin kami akan biarkan sini nanti ini barang-barang ini nanti kamu boleh tinggal lah. Oke. Pitmos. Oke. Pitmos nih media yang paling bagus untuk semayan. Ada yang pakai tanah hitam, ada yang pakai kokopit, tapi ini yang paling terbaik. Ini daripada Holland. Dia punya teksturnya memang sesuai lah. Jadi bila kita kasih pindah pun nanti bila kita kasih pindah ini pergi di polybag dia tidak hancur. Kalau yang tanah biasa tuh dia akan hancur. Jadi bila dia hancur ada besar possibility kamu punya tanaman ataupun pokok kamu mati. Oke? Media semayan, pitmos, kemudian pastikan itulah macam yang tadi itu tuan penceramah dia sudah cakap. Pastikan kamu punya biji benih, ambil yang F1. Oke? Pasal bagus ataupun tidak kamu punya tanaman itu bergantung dengan kamu punya biji benih. Itu saja. Jadi jangan ambil risiko lah, harga yang Rp100 saja. Lepas itu kamu punya cost untuk multiplikasi itu sampai 20-30K. Kemudian kamu ambil yang cikai-cikai punya biji benih. Oke? Jadi biji benih, kemudian banyak. Ini kamu boleh Shopee pun ada banyak lah, F1 lah. Oke? Yang penting F1. Kemudian ini tray semayan lah, tapi ini mana-mana pun boleh dapat. Oke? Oke. Kalau kamu tengok, kita tengok pergi SOP itu. SOP sama biji benih. Rendam pertama, rendam biji benih dengan 500, kemudian gini-gini 6 jam, boleh juga rendam semalaman. Oke, pertama, biji benih kamu tuh kita akan rendam dulu. Apa tujuan dia? Kita rendam. Kita rendam satu, tujuan dia kita mau dia punya lapisan dia jadi lembut. Bila dia jadi lembut, percambahan pun senang. Oke. Kedua, untuk kita pastikan biji benih yang berkualiti. Bila kita rendam, pesu yang naik tuh, yang keluar pergi atas tuhan, itu buanglah tuh, jangan kamu pakai. Yang timbul? Iya, yang timbul tuh. Itu kosong itu. Itu jangan pakai. Ada yang begitu. Tapi normally asal F1 kalau 1.000 kamu tuang di sana
1.000 juga semua dia tenggelam. Adalah 1-2 lah. Oke. Tapi kalau kamu boleh nampak. Yang kedua, sediakan media semaian. Oke, pit moss. Oke, di sana ada cara pit moss tambah kokopit. Tapi untuk yang beginner, saya rekomen pakai pit moss, jangan campur kokopit. Oke, saya pun masih beginner lagi, saya pakai pit moss saja lah. Oke, cara dia semaian. Tadi yang media semaian untuk pit moss itu senang saja. Kamu tuang saja begini, tuang. Lepas itu pastikan media di sini yang masuk sini itu tidak padat. Tidak padat. Jadi cara dia kamu kasih begini saja tuh. Kamu begini. Itu kamu kasih begini saja. Ya, kamu begitu saja. Lepas itu dia cun-cun apalah, yang penting bila kamu kasih begini itu dia terus rata sudah tuh. Dan jangan tekan. Jangan tekan. Jangan tekan. Asal kalau dia sudah terlalu padat, dia percambahan pun dia mengganggu itu percambahan. Oke? Masukkan oke. Sekarang keempat. Oke. Itu biasa. Biji benih yang sudah umpamanya macam hari ini, besok dia kita mau semai kan? Oke, mau semai kita keringkan tuh apalah tos dan pastikan dia kering. Kalau dia tidak kering dalam keadaan yang basah kamu begini, melekat itu biji benih. Pastikan dia kering. Kalau setekat 10, 20 biji benih oke lah. Tapi kalau sampai 1000, nah, gagal betul. Oke? Yang kelima, selepas itu sudah masuk sini sekarang sudah ada apa kan? Ini saya kasih apa sedikit lah. Begini saja. Oke. Selepas kita masukkan di semua ada suasana kan? Dia rata begitu. Semua pastikan dia rata sama itu, jangan dia kasih padat lah. Begitu loh. Selepas itu kamu buat lubang. Dalam anggaran apa sajalah. Kamu pakai semada, kamu pakai apa sih lah, kamu pakai kayu kecil kah, kamu buat lubang setiap apa nih dalam lebih kurang berapa nih ya? Satu. Lebih kurang begitu. Ya. Satu. Setengah inci sini tuh kan? Lebih kurang begitulah. Oke, jangan terlalu dalam ah. Bila terlalu dalam, percambahan pun lambat. Bila terlampau dia di atas ya tiada lubang pun, bila dia naik begini tidak kuat itu akar. Oke? Right? Oke, ini sudah. Oke, kemudian simpul sudah ada lubang, pastikan kamu buat lubang selalunya. Kalau kami buat lubang, baru simpan itu biji benih. Baru tutup. Pasal kalau kau buat sini lubang, katakanlah lepas itu kau tutup, tutup Temis. Mana sudah tuh. Itulah. Jadi itu kalau macam saya lah yang perlu Pak. Jadi kalau kamu tidak apa, oke lah. Oke. Selepas itu, itu yang kelima. Bagi orang kepercayaan, sila letakkan biji benih dahulu di setiap lubang tray tersebut. Bagi memastikan tidak lubang tray yang kosong. Oke. Yang keenam, selesai semai, terus siram atau semur sedikit air bagi melembabkan media. Tadi itu, ambil spray. Jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Lebih kurang 40%, 50% begitulah. Dia punya kelembapan lah. Bila terlalu basah, dia akan bekulan. Bila terlalu basah. Ini pun mohon hati-hati lah. Air kosong lah kan? Air kosong. Bukan ada tiada baca. Yang ketujuh, masukkan atau bungkus tray semaian tadi dalam plastik hitam, kemudian simpan di tempat yang gelap. Biarkan tray semaian selama 4 hari dalam plastik hitam tanpa perlu disiram. Selepas nih, semua tray sudah kasih basah, masuk dalam plastik sampah. Apa tujuan dia? Kita mau di dalam jadi panas. Ya, bila panas, dia bercambah pun cepat. Oke, 4 hari.
Sudah apa begitu kan, simpan di tempat yang gelap. Mana-mana lah, di rumah kamu tempat yang gelap lah. Sepanjang 4 hari itu, janganlah kamu coba-coba pergi Subuk. janganlah. Tunggu, sabar dulu, sabar. Oke, hari kelima. Mau tinggal. Hari kelima keluarkan tray dan pastikan benih dan mula bercon biasanya kelihatan pucuk-pucuk warna putih akan kelihatan. Dan kadang-kadang tidak ada pucuk putih, tiada pun dia tumbuh. Tapi itu tidak payah risau. Itu kebiasaan lah tuh. Kamu tunggu saya dalam lebih kurang 10 hari begitu baru dia sekata semua. Itu kebiasaan lah tuh. Oke? Tapi kalau yang benih yang oke, kamu akan nampak tuh semua tiada satu pun yang tidak tumbuh, semua tumbuh. Oke? Oke. Sediakan tapungan baja untuk merendam tray. Oke, ini tray tapungan. Selalunya ini kita pakai apabila kita buat semayan dalam 20, 30, 80 tray lah. Because kan ini selalunya kalau satu saja kita hanya pakai itu spray begitu saja oke lah kan, tidak begitu pun lah. Tapi kalau sampai 50-an 60 tray, macam mana kalau sampai sakit tangan lah. Inilah gunanya tray tapungan. Kita cuma masukkan simpan air di sana, kita cuma simpan begitu dan dia akan menyerap. Pas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ambil terus dia pasang langsung. Di sini di anu tuh dia ada lubang dia. Itulah tujuan lubang. Setiap dia kena cipta begini ada dia punya reason dia lah. Oke? Alright. Sukatan untuk air di tray itu macam mana? Ya. Di tray lebih kurang oke. Sukatan dia lebih kurang ini. Mengambil dia di sini. Jangan sampai di sini. Nah kalau kamu tengok di tray semayan kan, pun dia ada dia punya garis-garis dia. Kasihan yang paling bawah lah, paling bawah. So kalau bila kamu terlampau banyak sampai sini, dia terlampau basah. Oke? Hari kelima keluarkan tray sediakan dulu. Oke. Isikan air kosong separuh. Oke sudah. Sekiranya media semayan telah kering, rendam tray. Untuk membuat sekiranya masih basah tidak perlu rendam. Oke. Selalunya saya terus pergi di 11 waktu pertama masukkan tray. Oke. Selepas itu kamu akan siram ini 1 hari dan 2 kali ya. Oke. 1 hari dan 2 kali kamu siram pagi dan petang. Oke, sebelum tuh saya ada terlupa di sini. Oke, hari kelima tuh yang kamu pas keluar dari sini sudah tuh. Oke, kamu pas keluar, kamu terus sembur racun kulat. Wajib racun kulat. Pas keluar dari kelima. Yes. Hari keempat kan, hari kelima kita kasih keluar dia kan, kamu sembur racun kulat. Kamu boleh tanya kami apa racun kulat yang asal racun kulat ya? Mancozeb, Agracol, banyak jenis lah. Asal racun kulat. Kamu ikut dia sukatan lah. Oke? Jadi sepanjang oke, kamu nanti kemudian lah. Oke, hari kelima tuh kamu sembur racun kulat. Sebab ada atau tidak kulat kamu mesti sembur. Untuk pasal penyemaian, musuh utama ataupun kamu punya cabaran utama untuk pelihara dia, untuk pelihara dia kan satu jak kulat. Belum ada lagi tuh yang putih itu apa semua belum ada lagi tuh. Semaian satu jak kulat. Mesti kamu apa? Oke, kemudian selepas itu setiap hari kamu buat kamu kasih spray dia air kosong saja. Oke. Sampai hari ke-10 air kosong saja kamu buat spray. Start daripada 11 sampai ke 30 hari ya 1 bulan kita akan pakai baja sudah. Oke, bacaan baja itu nanti Tuan Arul dia akan beritahu berapa bacaan. Bacaan dia adalah 1.5 lah. Tapi macam mana mau dapat tuh nanti kita akan belajar di sini. Saya mau dapat bacaan dia 1.5. Oke, selalunya pit moss nih, dia ada nutrien dia bertahan sampai 10 hari saja. Selepas itu dia tidak ada nutrien sudah. Pit moss. Jadi perlu kita sembur dia dan pada masa tersebut, pada umur begitu yang 10 hari itu dia ada sudah 2 daun. Bila dia ada 2 daun, maksudnya dia berlaku sudah proses fotosintesis dan dia perlu makan. That's why kita kena baca. Oke, nampak di sini kan hari ke-11 tambah baca AB dan bacaan
isi 1,5, kan? Oke. Boleh juga pada masa pada masa ini pokok boleh diberikan racun kulat dalam dos yang rendah. Oke. Boleh juga tapi saya rekomen keluar sejak hari pertama dia tinggal dunia, kan? Terus simpan racun kulat. Hari kelima. Hari kelima. Hari kelima tuh. Tuan yang merendam tuh baca EB juga dengan sukatan 1,5 isi. Iya, start daripada hari ke-11. 11. Iya. Oh, maknanya yang bila kita kasih keluar tu just rendam air biasa, bukan ada baja. Iya. Hari biasa sih. Oh. 1 Oke. hingga 10. Hari pertama hingga 10 itu dia biasa. Oke. Oke. Kemudian begitu saja. Nomor 9 tuh Oke. kegiatan tabungan baja untuk berendam kre itu apa maksudnya? Ini kereta kuman. Tapi bukan hari ke-11 kan letak baja. Sediakan baja tabungan untuk merendam tray. Maksudnya takungan air siap lah, Ya, betul kan? tabungan saja betul. Kasih ready saja. Oh. Tray tabungan. Tidak ada masalah ini. Sama ada kalau contoh kalau kamu pakai ini pun boleh, kamu pakai spray dia pun Pakai ini. spray. Kau tidak perlu ikut dia punya step, tidak perlu. Kalau sikit Ya, lah. kalau sikit. Sediakan tuh baja jalan belum. Boleh sedia pun, buat sedia pun tidak masalah. Itu bila-bila. Tapi mesti start daripada Hari yang hari ke-11 ke-11. tu mesti kau kasih makan dia sudah. Hari pertama, hari kedua artinya standby baja di sini pun tidak masalah, tapi jangan dulu kasih makan lah. Sebab kau kasih makan dia pun dia tidak makan, sebab belum ada Kecil daun lagi. lagi. Dan masih ada nutrien di sini. Oke. Oke? Right? Soalan sebelum saya tidak. Oke, begitulah dia punya apalah hari ke-11, ini sudah 15. Hari ke-21 hingga 30 biarkan trace merendam terus untuk membaca, tambahkan. Oke. Yang 15 hari ke-21 hingga ke-30 biarkan trace semuanya direndam terus dalam tabungan baja. Ini untuk yang beginner, untuk yang beginner lah, saya tidak rekomend. Pasal nanti bila kamu dia rendam di sana kan, dia terlalu lama, kamu tidak boleh agak dia punya air tuh, kelembapan dia tuh. Bagus kamu main spray saja, begitu. Maksudnya jangan rendam terlalu, maksudnya semalaman, maksudnya jangan terus rendam di sana, Pak. Ada ya banyak yang buat begitulah. Dia tidak perlu buat. Oke, yang belum 1 hari itu kan, dia tidak akan. Oke, dia rendam sekejap, sudah basah, lepas itu angkat. Oke, besok dia lagi, begitu juga rutin dia. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga yang buat yang kasih biar begini ya saja. Tetap 1 hari kasih biar sampai 31 hari. Tapi saya tidak galakan, boleh juga lah, tapi saya tidak galakan. Untuk yang masih begini macam kita semua lah. Saya pun masih belajar lagi. Oke? Pasal kamu tidak boleh kawal dia punya, nanti kamu tidak nampak dia punya apa? Dia punya kelembapan dia. Dia orang buat begitu selalunya supaya dia orang tidak dan itu biasa kena bagi nutrien, biasa makan. Pada umur begini kenapa dia orang buat begitu? Oke. Sedikit lagi tambahan. Bila sudah ada sinar, sudah daun begini kan, ada 2 cara dia makan. Satu daripada daun, satu daripada akar. Bila yang rendam tuh dari atas pun kena siram, dia makan dan sebenarnya dia makan. Bila yang berendam. Jadi itulah kadang-kadang dia cepat. Dari atas makan, bawah makan, atas makan. Jadi boleh juga lah. Boleh juga kamu buat, bila lagi belajar kan, boleh juga, tidak masalah. Saya cuma kasih tahu itu teknik saja. Apa yang orang selalu pakai lah. Oke. Oke, 15 hari ke-30. Oke. Normally dia 28 hingga ataupun kadang-kadang dia untuk ini adalah satu contoh anak pokok yang boleh kita kasih pindah sudah. Ini dia umur berapa kan? Dalam 20 hari itu. 20 hari. Oke. Jadi kalau dia umur 1 bulan, lebih kurang beginilah umur 1 bulan. Lebih kurang 1, 2, 3, 4, lebih kurang 8 hingga 10 dia punya daun. Dan ini dia boleh bersedia sudah untuk kita pindah pergi polybag. Oke? Itu saja. Jadi
Homogen sajalah. Ini kita punya anak pokok. Kita kasih pindah di polybag. Cacat di sini, cacat lah kamu punya apa tuh. Kalau dari sini bagus lagi kita bagusin kawal lagi. Bagus lagi kita buat kawalan dari sini. Tapi bila di sana nanti yang kalau 1.000 punya, kau punya kerja pun banyak sudah mau buat kawalan. Jadi satu yang paling penting untuk proses samayan nih, satu kita akan jaga kelembapan, kedua quality biji benih, ketiga baja, itu paling penting. Oke, dan saya lupa tadi untuk yang sudah kamu pasti keluar untuk yang hari kelima sudah harus keluarkan hari kelima di mana mau letak itu tray itu semayan itu tempat yang redup, jangan dia direct matahari, tapi dia mesti ada kena matahari, tapi dia jangan dia direct. Kalau kamu pakai itu shading net lagi bagus. Oke, jangan direct matahari itu saja. Selama berapa sampai umur berapa? Sampai dia 30. 30 hari. Oke. Jadi seluruhnya kalau itu kamu punya anak pokok, ada yang kadang-kadang sampai 2 bulan dia belum lagi kasih pindah, kamu punya anak pokok masa itu ya begini sudah tuh. Begini sudah. Ini akar pun apa sudah. Jadi dan itu kadang-kadang tidak berapa bagus sudah untuk kasih pindah lah. Oke. Jadi paling penting bila kamu start, paling penting inilah yang paling utama kamu kena buat. Oke. Jadi ini kamu buat 1 bulan sebelum kamu apa? Sebelum kamu setup yang kamu punya kebun tuh, ketika setup kamu punya apa tuh? Ini kamu buat dulu. Nanti sudah siap sana, ini belum lagi sama. Kamu mau disimpan sana. Rumput. Oke, itu dia punya langkah, tapi nanti teman-teman akan lebih ke detail. Oke, soalan itu saja. Itu racun kulat 1 kali sembuh saja. Oke, dalam dalam 1 bulan tuh 2 kali. 2 kali. Hari Dua kali. kelima maksudnya dengan Hari kelima dan hari ke-15. Ya 2 minggu 1 kali berarti. Oke, racun kulat 2 kali lah. Racun serangga tidak perlu. Belum lagi. Tapi saya rekomen juga siapa-siapa yang ada cuka kayu, lagi bawa cuka kayu pun siapa yang ada cuka kayu, kamu pakai cuka kayu untuk rawat ini juga. Sebab cuka kayu itu dia memang bagus, dia kasih kuat itu batang, akar pun dia kasih kuat. Spray cuka kayu. Oke, mau guna dua-dua atau pilih salah satu? yang mana? Itu cuka kayu atau racun kulat? Kalau kulat wajib. Itu cuka kayu itu dia kasih kuat, dia punya batang dia, imunisasi dia memang bagus lah. Itu hari keberapa mau lagi? Bila dia ada sudah lebih kurang umur 20 hari, 20 hari. lebih kurang beginilah cuka kayu. Oke, soalan. Ini paling penting ya, ini semayan apa yang anak pokok.